Di Osaka ya. Di Osaka Jepang. Nyanyi lagu Tanah Airku ya. Silakan hilang dari kalbu. Woi. Rame-rame nyanyi guys. Asalnya dari 4-5 orang aja ya. Kemudian disambung oleh ramai-ramai orang di Osaka Jepang. Osaka pecah sama orang Indonesia. Kalian semua luar biasa ya. Apa yang dibuat Indonesia pasti diikut ya. Aduh, benar-benar mantap lah. Indonesia bersatu. Lagu Indonesia Raya di Jepang. Oh, diambil foto video oleh orang Jepang ya. Aduh, inilah yang kita lihat guys. Apa yang dilakukan oleh Indonesia di luar negeri pasti akan mendapat sorotan media, sorotan dunia dan menjadi bualan di seluruh media-media sosial ya. Ini yang luar biasanya Indonesia ini guys. Sentiasa membuat perkara yang unik untuk menjadi tontonan ramai. Inilah saya sangat kagum dengan orang-orang dan TKI yang berada di luar negeri itu. Mereka memang benar-benar mempromosikan negeri mereka, negara mereka Indonesia ke mana saja mereka pergi ya. Luar biasa guys. Di tengah keindahan kota Italia, bule-bule hanya bisa tertegun kagum melihat pasangan Indonesia yang sedang priwet dengan baju rancangan karya Ivan Gunawan. Tanpa ragu, mereka langsung angkat jempol dan melontarkan pujian. Jempol. Beautiful. Kagum Dengan guys mereka. handphone di tangan, mereka sibuk merekam momen itu. Ya. Apalagi kalau yang pakai baju cantik dan tampan, busana rancangan Mega Bintang itu terlihat makin megah dan elegan di mata mereka. Gimana guys? Pakaian Keren ya karya anak pengantin, bangsa kita. Hihi. Guys, pakaian pengantin daripada Indonesia ditonjolkan di luar negeri menjadi sorotan dan menjadi heboh di luar negeri guys. Jadi ini yang kita lihat satu-satunya cara yang kita rasa tidak disengajakan dan menjadi viral di luar negeri hingga kan orang-orang luar negeri melihat kehebatan, keunikan yang ada di Indonesia itu ya. Ini yang mereka buat dan mereka lakukan untuk mempromosi Indonesia sendiri. Luar biasa. Kita pun sendiri boleh guys untuk buat perkara itu, pakai pakaian tradisional yang ada di Indonesia ya, dan kita berjalan di dalam kota-kota yang ada di Eropah ya, yang ada di negara-negara barat. Mereka pasti akan kagum apabila kita memakai pakaian begitu. Tetapi janganlah kita mengibar bendera di negeri-negeri orang, kerana ada setengah-setengah negara tidak dibolehkan untuk kita mengibarkan negara kita di negeri orang tanpa kebenaran daripada pemerintahnya. Itu adalah salah satu kesalahan. Tetapi kalau kita memakai pakaian-pakaian tradisional kita di luar negeri, itu tidak menjadi kesalahan ya. Benar ya? Okey guys, next video. Keren banget. Dua pemuda asal Indonesia ini tampil di panggung Korea Selatan dalam acara kelulusan. Meskipun tidak memiliki keahlian menari, mereka berhasil menampilkan tari Joko Kahiman khas Banyumas dengan begitu memukau. Ya. Di pentas dunia guys. Tarian Indonesia. Selain perwakilan dari Indonesia, ada juga peserta dari Vietnam yang membawakan alat musik mirip calung. Ya. Penampilan mereka pun disambut dengan tepuk tangan meriah dari para penonton. Wow. Salut! Hihi. Hihi. Saya suka dengan perkataannya yang di hujung tu. Hihi. Itulah kita lihat guys, bagaimana tarian-tarian tradisional yang ada di Indonesia itu diperkenalkan di luar negeri ya, dengan berbagai-bagai persembahan. Inilah yang kita harus lihat, bagaimana cara Indonesia untuk mempromosikan budaya mereka di luar negeri. Peristiwa tak terduga dialami seorang pria asal Indonesia saat mengenakan setelan jas di Bangladesh, India. Niat hendak melakukan sesi berfoto, pria tersebut langsung didatangi ratusan warga yang berkerumun, bahkan sampai ke atas gedung. Kejadian ini pun menarik perhatian usai dibagikan melalui unggahan akun Instagram pria tersebut, @rilezra, pada Senin 3 Juli 2024. Terlihat dalam video tersebut, saat hendak berfoto di depan sebuah gedung, pria itu justru datangi ratusan warga yang tampaknya penasaran. Iya.
Dari dekat mereka tampak mengamati pakaian berupa setelan jas berwarna biru yang dikenakan oleh pria itu. Ya, Kerumunan sangat para smart, warga Bangladesh itu juga sampai ke lantai 2 hingga 3 gedung. Dari ketinggian mereka mengamati penampilan pria tersebut sambil bersender pada balkon. Guys, kita lihat bagaimana pria asal Indonesia ini berjas. Pria berjas ini asal Indonesia menjadi tontonan ataupun dikerumuni oleh ratusan warga Bangladesh. Ya, mereka heran dengan apa yang dilakukan oleh orang Indonesia ini. Ya, jadi mungkin mereka rasa pakaian yang dilakukan, yang dikenakan oleh pria asal Indonesia ini agak unik dan handsome, smart. Ganteng. Kalau kita lihat mereka kan pakaian-pakaian mereka kan baju kotak-kotak, baju bunga-bunga, pakai kain pelikat ya. Jadi apabila ada pakaian-pakaian yang begini, ini yang membuatkan mereka rasa ini adalah salah satu perkara yang sangat syok bagi mereka, sangat unik bagi mereka ya. Kerana mungkin mereka jarang ataupun ada yang tidak pernah untuk melihat pakaian sebegini ya. Kalau teman-teman berani untuk berpakaian begitu di luar negeri, boleh guys. Ataupun pakai pakaian tradisional ya. Seorang pembalap bule Moto2 kagum dengan skill orang Indonesia dalam menggandakan kunci. Bahkan bule ini bingung kunci tersebut mampu digandakan dalam waktu 10 menit. Pembalap Moto2 itu diketahui bernama Alonso Lopez Gonzalez. Dalam akun Instagramnya, ia mengunggah video saat kebingungan lantaran kunci motornya hilang. Alonso kemudian dibantu seorang warga lokal untuk menghidupkan motornya dengan kunci yang baru. Sontak saja video tersebut disorot netizen dan mendapatkan beragam komentar. Tukang kunci Indonesia ini memang sangat luar biasa. Katanya kunci daripada bule iaitu pembalap MotoGP guys. Telah hilang kuncinya guys. Dan kita lihat skill tukang kunci Indonesia ini boleh membuat kunci baru untuk motor yang dia sewakan itu dalam masa 10 menit aja. Pantas guys ya, cepat ya. 3 lagu Indonesia yang terkenal di luar negeri, nomor 3 terkenal banget. Pertama, To The Bone. Lagu yang pernah viral pada masanya ini sangat terkenal di berbagai negara, seperti Jepang, Rusia, Inggris, dan Cina cuy. Beli terigu sampai ke Serpong yang pernah denger lagu, like dulu dong, oke makasih. Kedua, Lagi Cantik. Lagu ini tuh viral banget pada tahun 2018. Ini memang benar, Lagi Cantik ini sampai Malaysia ya, oleh banyak kreator di seluruh dunia. Bahkan lagu ini sempat mendapatkan banyak penghargaan dari dalam negeri ataupun luar negeri cuy. Ketiga, ya, kita tahu banyak sebenarnya. Bukan antara lagu-lagu ini saja yang viral ke luar negeri, malahan banyak lagi lagu-lagu lain. Boleh kita katakan hingga ratusan lagu Indonesia viral ke luar negeri ya. Itu yang membuatkan Indonesia bisa viral dan menjadi ikutan lagu-lagu mereka sampai ke luar negeri. Ya, di Indonesia masuk berita Jepang. Masuk ke luar negeri ya. Oh, ini tikungan mana nih guys? Jalan tikungan ini viral lah. Saya ada lihat di YouTube juga jalan tikungan ini ya. Jepang nih. Jalan-jalan serang. Sampai ke Jepang viral jalan ni ya. Masuk coy. Lihat. Ya. Di komedi orang Jepang coy. Ya. Kocak anjir. Ya, kocak. Ya, di Indonesia. Ya guys, kalau kita lihat jalan ini ataupun video ini sering kita lihat di YouTube. Saya lupa apa nama tikungannya. Dan memang viral guys, jalan ini. Memang sering ada videonya. Dan banyak ya sukarelawan yang memberi bantuan ya untuk menolong, membantu mereka yang melalui jalan ini ya. Jalan ini memang sangat berbahaya. Malahan dia sudahlah curam bukitnya, kemudian tikungannya sangat tajam guys. Inilah jalannya ya. Gadis cantik Jepang memperkenalkan budaya Indonesia kepada orang Jepang ya. Oh, kodok yang ditaruh kayu belakang grok ya. Digarukan di belakangnya. Ya, persis bunyi kodok ya. Sama ya bunyi. Indonesia, aku beli di Indonesia katanya guys. Dia pergi Indonesia, dia beli di Indonesia. Seperti suara kodok. Oh, ini untuk cili ya. Untuk geles cabai guys. Pun dibelinya juga. Cobek namanya cobek.
cobek. Ini barang daripada Indonesia juga katanya. Ketika untuk memasak gunakan cobek ini ya. Untuk menumbuk bumbu. Tapi dia bukan tumbuk, dia digiling, gilis gitu ya. Oh, di Jepang. Wih, kebaya Indonesia ya. Kita lihat bagaimana warga Jepang melihat kebaya Indonesia ya. Ini yang saya katakan tu guys. Ini yang saya katakan itu, kita berpakaian tradisional negara kita di tanah air orang lain di Eropah, di Jepang ini akan menjadi perhatian untuk orang warga di negara itu ya. Tapi cantik guys. Semua terkagum melihat ya pakaian kebaya ini. Tapi memang cantik. Benar-benar cantik ya bagi saya kebayanya. Semua terkagum guys, terpana. Contohnya kalau kita lihat, kalau orang Jepang pakai kimono pergi ke negara kita Indonesia, pasti kita rasa heran ya. Begitu juga kalau kita pakai pakaian kebaya ini di negara orang ya. Setelan kencang. Sekumpulan bule asal Brazil yang sedang melewati wilayah Banyuwangi, Kali Baru, Jawa Timur kagum saat melihat mekanik asal Indonesia sedang menyetel motor di dalam bengkelnya. Mereka kagum guys melihat cara orang Indonesia menyetel motor. Heran mereka heran. Ini Indonesia bos. Ini Indonesia bos. Luar biasa, apa-apa pun bisa ya. Ini kita lihat. Ini nih dua tokoh. Pahlawan Indonesia makin dikenal nih di kancah internasional. UNESCO baru aja netapin hari lahir dua pahlawan Indonesia jadi perayaan internasional. Mereka adalah Kamala Hayati dan Ali Akbar Nafis. Di Indonesia sendiri, dua nama ini mungkin nggak terlalu terkenal ya. Tapi di mata UNESCO, mereka adalah pahlawan yang perlu dikenang di seluruh dunia. By the way, buat yang belum tahu, Kamala Hayati adalah laksamana laut perempuan pertama dalam sejarah Indonesia dan Asia Tenggara. Dia diakui sebagai pahlawan nasional atas keberanian, kepemimpinan, dan kontribusinya dalam membela tanah air. Dia pernah melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Portugis di perairan Teluk Haru dekat Selat Malaka pada tahun 1586. Sedangkan Ali Akbar Nafis atau yang akrab dikenal AA Nafis merupakan seorang penulis, kritikus budaya, dan politikus terkemuka Indonesia. Dia juga menjadi guru bagi penulis lain selama hidupnya. Salah satu contoh karyanya yang terkenal adalah cerita pendek atau cerpen Robohnya Surau Kami pada tahun 1955. Penetapan keduanya diumumkan langsung oleh Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay di hari penutupan Sidang Umum UNESCO ke-42 di Paris, Prancis. Ada sejumlah kriteria dalam menetapkan hari lahir seorang pahlawan sebagai perayaan internasional. Salah satunya, apa yang dilakukan tokoh-tokoh tersebut berkesinambungan dengan cita-cita dan misi UNESCO. Cita-cita dan misi UNESCO yang dimaksud adalah di bidang pendidikan, budaya, ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial, dan kemanusiaan. Tokoh yang terpilih juga dianggap memiliki dampak besar bagi negara atau dunia. Kamala Hayati dan Ali Akbar Nafis dinilai memenuhi kriteria-kriteria itu. Pencalonan kedua nama itu juga didukung oleh 4 negara lain, Malaysia, Rusia, Thailand, dan Togo. Keren banget ya. Kita berharap ada lagi nama-nama lain dari Indonesia yang bisa dikenal dan dikenang jasanya oleh seluruh dunia. Yuk. Guys, dua pahlawan ini guys, sampai namanya didaftar di UNESCO ya, walaupun tidaklah se-famous, se-viral apa yang kita pernah lihat nama-nama tokoh-tokoh yang lain, tapi dua pahlawan ini didaftar oleh UNESCO nama mereka ini. Mereka ini, dan salah seorangnya yang saya sangat kagum guys tadi, seorang wanita, sosok wanita yang menjadi pahlawan laut yang ketika berlawan di Selat Melaka kemarin guys namanya telah didaftarkan di UNESCO dan menjadi
salah satu sejarah juga ya untuk kita di ASEAN ya. Bagi saya memang sangat luar biasa dan didukung oleh Thailand, oleh Malaysia dan juga Rusia. Wow, ini bagi saya salah satu anugerah yang benar-benar sangat-sangat kita kagumi guys. Itu bagi saya ya. Okey, seperti yang kita lihat dan kita reactionkan tadi, iaitu budaya Indonesia semakin digandrungi dan diikuti oleh banyak negara yang mulai dari lagu-lagu hit, gaya berpakaian sampai kebiasaan hari-hari. Yang uniknya guys, semuanya jadi inspirasi untuk para kreator dan penikmat budaya di luar negeri. Dan keberhasilan ini menunjukkan kalau konten dan tradisi Indonesia punya daya tarik global. Inilah yang kita lihat ya. Jadi fenomena ini enggak lepas daripada peran TKI dan para turis yang benar-benar jatuh hati sama suasana di Indonesia. Setelah balik ke negara asal, mereka sering share cerita foto ataupun video tentang keunikan Nusantara. Dari situlah banyak trend baru lahir dan gerakan tari tradisional dipelajari dan komunitas asing, menu kuliner khas jadi hit di kafe-kafe iaitu Instagramable sampai ungkapan lokal yang bikin penasaran warganet di luar negeri. Jadi guys, melihat budaya Indonesia yang menembus batas negara itu dan ini yang membikinkan bangga sekaligus bukti kalau Indonesia punya ciri khas yang sangat kuat. Semoga trend ini terus berlanjut dan semakin banyak orang di seluruh dunia yang kenal serta cinta sama Indonesia dan tetap mendukung dan lestarikan warisan budaya supaya warna-warni Indonesia makin dikenali di mana-mana sahaja guys. Itulah yang kita lihatnya, hebatnya orang Indonesia, warga Indonesia mempromosikan budaya, pakaian, lagu dan berbagai-bagai lagi untuk menjadi perhatian tontonan dunia guys. Itulah hebatnya. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman tentang video yang kita reactionkan tadi? Teman-teman bisa komen di bawah komentar. Rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng. Tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.